Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aida Happy Family YouTube channel. Saluran edukasi, hiburan dan informasi. Topik kita kali ini masih pada pembahasan tentang nasihat-nasihat dari Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu nasihat yang mengandung 3 himbauan. Semoga video ini membawa manfaat. Sebelumnya kita membaca Fatihah, surah Al-Fatihah. Kita khususkan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang dari kitab Nasyaihul Ibad, Bisyiril Asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian keempat atau part 4. Nasihat-nasihat yang berisikan 3 himbauan. 3 perlindungan orang mukmin dari setan. Ka'ab al-Ahbar, seorang pendeta senior rujukan bangsa Yahudi yang masuk Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari pernah mengatakan, benteng orang-orang mukmin yang dapat mencegah gangguan setan ada 3, yaitu masjid, zikrullah atau mengingat Allah, dan membaca Al-Quran. Masjid menjadi benteng karena ia menjadi tempat berzikir bagi kaum mukmin dan tempat singgah bagi para malaikat. Jika mendengar zikir, setan akan bersembunyi serta menjauh. Apalagi ketika mendengar kalimat la haula wala quwata illa billah. Demikian pula ketika setan mendengar bacaan Al-Quran, terutama jika dibacakan ayat kursi. 3 hal yang termasuk tabungan Allah. Sebagian hukama mengatakan ada 3 hal yang menjadi tabungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fakir, penyakit, dan sabar. Yang dimaksud dengan tabungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah simpanan pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hanya kepada hamba yang dicintainya. Yang dimaksud dengan sabar adalah tidak mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesedihan dan musibah yang menimpa, serta menerima segala ketetapannya. Seperti dalam kitab At-Ta'rifat karya Sayyid Ali Al-Jurjani. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa budak harus ridho dengan aturan tuannya. 3 perkara yang paling baik. Ketika ditanya tentang hari, bulan, dan amal perbuatan yang paling baik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, hari yang paling baik adalah Jumat, sebab ia tuan semua hari yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang paling baik adalah Ramadan, sebab
Al-Quran diturunkan pada bulan itu. Di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Pada bulan puasa itu, puasa diwajibkan dan pahala amalan sunnah setara dengan amalan wajib. Amal perbuatan yang paling baik adalah melaksanakan sholat fardu tepat pada waktunya. Sebab ia ibarat pintu utama bagi semua amal soleh. Jika pintu sholat terbuka, maka terbukalah seluruh pintu amal soleh. Namun, bila pintu sholat tertutup, maka tertutuplah seluruh pintu amal soleh. Pada hari dia menjawab pertanyaan ini, yakni pada hari Jumat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wafat. Setelah 3 hari sejak kematiannya, sampailah berita pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya begini dan menjawab begini. Sebagaimana disebutkan di atas, Ali radhiyallahu anhu berkata, apabila para ulama, para hakim, dan para ahli fikih dari timur hingga barat ditanya tentang hal itu, pasti mereka menjawab dengan jawaban yang sama, kecuali aku. Jika aku ditanya hal tersebut, aku akan menjawab, amal perbuatan paling baik adalah amal perbuatanmu yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan paling baik adalah bulan yang di dalamnya kamu bertobat kepada Allah dengan tobat yang tulus atau taubatan nasuhah. Hari paling baik adalah hari saat kamu pergi meninggalkan dunia, kembali pada Allah dalam keadaan beriman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tobat nasuha adalah menyesal dalam hati, memohon ampun dengan lisan, menghentikan raga dari segala dosa, dan bertekad tidak mengulangi perbuatan yang dilarang Allah. Ada pula yang mengatakan bahwa tobat nasuha adalah tobat yang kemudian diikuti dengan tidak mengulangi dosa, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ada lagi yang mengatakan bahwa tobat nasuha adalah tobat yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seorang pujangga Arab menulis syair tentang tobat. Dalam teks asli bahasa Arabnya diungkap dengan gaya bar al-bashij, yang artinya, lihatlah, musibah menimpa kita siang malam, sementara kita lalai dalam sembunyi dan terang-terangan. Jangan sekali-kali tergiur dunia dan kemewahannya, sebab ia bukan tempat hidup yang sesungguhnya. Banyaklah beramal sebelum kematian datang. Jangan terpedaya banyaknya sahabat dan saudara. Ada pula 7 bait dengan tema yang sama karya Imam Al-Ghazali. Dalam teks asli bahasa Arabnya dibuat dengan gaya Bahar Al-Wafir, yang artinya, apa kau ingin menjadi kaya? Ucapanmu didengar semua orang, dicintai setiap perempuan, disenangi setiap pria. Kekayaan datang, lantas kau bahagia. Disegani, dimuliakan, dan banyak uang. Terhindar bencana dan tipu daya, baik dari musuh atau teman yang durhaka. Maka bacalah, Ya Hayyu Ya Qayyum, sebanyak-banyaknya pada pagi hari dan menjelang malam. Sungguh, nasihatku ini lebih berharga dari apapun. Jangan lalai atau ditinggalkan. Niscaya kau kan raih derajat
mulia. Tiga tanda kebaikan seorang hamba. Dikatakan, apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, idza aradallahu bi'abdin khairan, Allah akan memahamkannya tentang agama. Faqahahu fid din, Allah akan menjadikannya zuhud terhadap kehidupan dunia. Wa zahadahu fid dunya, Allah akan menjadikannya sadar akan kekurangan dirinya. Wa bassarahu bi'uyubi nafsihi, tiga perkara dunia yang disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara dari kenikmatan dunia dititahkan kepadaku, yaitu wewangian, perempuan atau para istri, dan ketenangan hati dalam sholat. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Engkau benar, wahai Rasulullah. Aku pun menyukai tiga hal lainnya, yaitu melihat wajahmu, menafkahkan hartaku sesuai perintahmu, dan putriku yang kini menjadi istrimu." Lantas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Engkau pun benar, wahai Abu Bakar. Aku pun senang dengan tiga hal lainnya, yaitu mengajak kebaikan, amar ma'ruf, mencegah kemungkaran, nahi mungkar, dan berpakaian sederhana." Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun menyambung, "Engkau benar, wahai Umar. Aku pun menyukai tiga hal lainnya, yaitu membuat kenyang orang lapar, memberi pakaian orang yang telanjang, dan membaca Al-Quran." Tidak ketinggalan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun ikut angkat bicara. "Engkau benar, wahai Utsman. Aku pun menyukai tiga hal, yaitu melayani tamu, berpuasa di musim panas, dan menghunus musuh dengan pedang." Di saat mereka sedang berbincang-bincang seperti itu, tiba-tiba datang Jibril alaihissalam dan berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mendengar percakapan kalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengutusku dan memerintahkan kepadamu, wahai Rasulullah, untuk bertanya kepadaku tentang apa yang aku cintai jika aku menjadi penduduk bumi." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Apakah yang engkau sukai, wahai Jibril, jika engkau menjadi penduduk bumi?" Jibril alaihissalam menjawab, "Memberi petunjuk orang-orang yang sesat, menemani orang-orang yang taat kepada Allah, dan menolong keluarga yang fakir." Selanjutnya Jibril alaihissalam berkata, "Allah mencintai tiga hal pada diri hambanya, yaitu upaya kuat hamba melaksanakan ketaatan, tangisan hamba menyesali maksiat yang dilakukan, dan kesabaran hamba
menghadapi kefakiran. Tiga andalan yang rapuh. Para hukama mengatakan, siapa yang mengandalkan akalnya, niscaya dia tersesat. Siapa yang mengandalkan hartanya, niscaya dia miskin. Siapa yang mengandalkan kemuliaan makhluk, niscaya dia menjadi hina. Yang dimaksud mengandalkan akal adalah segala keputusan disandarkan pada pertimbangan akal dengan mengabaikan peran Allah sehingga dia tidak memberi petunjuk pada yang benar. Adapun yang dimaksud mengandalkan harta ialah merasa bahwa harta mampu mencukupi segala keinginannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang meyakini Allah sebagai zat yang mencukupi segalanya, maka Allah akan menjadikannya kaya. Sementara itu, yang dimaksud mengandalkan kemuliaan makhluk adalah mengandalkan kekuatannya. Tiga manfaat ma'rifatullah. Sebagian hukama mengatakan, buah dari ma'rifatullah atau mengenali sifat-sifat Allah ada tiga. Yaitu, rasa malu kepada Allah, rasa cinta kepadanya, rindu berjumpa dengannya. Yang dimaksud malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keteguhan hati untuk tidak melakukan perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun maksud cinta kepadanya adalah cinta pada pahala dan ridhonya. Sementara itu, maksud rindu berjumpa dengannya adalah keinginan hati yang kuat untuk dapat melihat keindahan Allah di surga. Tiga asas utama ma'rifatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cinta kepada Allah adalah asasnya ma'rifat. Iffah adalah indikasi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok keyakinan adalah takwa dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah itu dibuktikan dengan ibadah. Itulah asasnya ma'rifat. Menurut kalangan sufi, ada tiga tingkat dalam keberagaman seseorang. Pertama adalah syariat. Inti ajarannya mendorong hamba melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut fuqaha, syariat adalah semua hukum atau ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pada hambanya. Kedua adalah tarekat, yakni mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu dan amal. Ketiga adalah ma'rifat, yakni mengetahui hakikat ilmu secara mendalam. Yang dimaksud dengan ifah adalah menahan diri untuk tidak meminta-minta kepada makhluk. Adapun yang dimaksud dengan yakin adalah kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa atas segala sesuatu dan memberi rizki pada setiap makhluk hidup. Rizki itu tidak akan sampai kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, ridho dengan takdir dapat diartikan kelapangan hati menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Tiga tanda cinta. Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu berkata, siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti mencintai orang-orang yang dicintainya.
Siapa yang mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mencintai semua perbuatan yang dilakukan karenanya. Siapa yang mencintai perbuatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia suka sekali jika amalnya tidak diketahui oleh orang lain. Ibnu Hajar As-Saqalani menukil bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi dua. Cinta yang bersifat fardu, yaitu rasa cinta yang mendorong hamba untuk melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta ridha dengan segala ketetapannya. Cinta yang bersifat anjuran, yaitu rasa cinta yang mendorong hamba melakukan ibadah sunnah dan menjauhi hal-hal yang bersifat syubhat. As-Siddiq berkata, siapa yang telah merasakan manisnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan mengejar kesenangan dunia dan akan takut popularitas. Tiga bukti cinta sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukti cinta sejati dapat diketahui dengan tiga hal, yaitu lebih memilih perkataan sang kekasih atau Al-Quran daripada perkataan lain, lebih memilih bercengkrama dengan sang kekasih daripada bercengkrama dengan selainnya, lebih memilih ridho sang kekasih daripada ridho dari selainnya. Semua itu dikarenakan orang yang mencintai sesuatu akan menjadi hamba bagi siapa yang dicintainya. Sehubungan dengan ini, Yahya bin Mu'az mengatakan, setitik benih cinta kepada Allah lebih aku sukai daripada pahala mengerjakan ibadah 70 tahun. Tiga catatan dalam Taurat. Wahab bin Munabbih al-Yamani radhiyallahu anhu berkata, telah tertulis dalam kitab Taurat, orang yang rakus selamanya akan fakir, sekalipun dia memiliki seluruh kekayaan dunia. Orang yang taat kepada Allah pasti akan ditaati manusia, walaupun dia seorang budak. Orang yang bersikap qanaah akan merasa berkecukupan meskipun dia merasa lapar. Dikisahkan bahwa pernah seorang tawanan perempuan muslimah melarikan diri dari sebuah penjara milik negara kafir. Dia berjalan sejauh 200 farsak. Farsak sama dengan 5.541 meter. Jadi 200 farsak sama dengan kurang lebih 111 kilometer. Kita ulangi, dia berjalan sejauh 200 farsak tanpa makan apa-apa. Singkat cerita, sesampainya di tempat yang dituju, dia ditanya bagaimana mampu berjalan sejauh itu tanpa makan. Lantas perempuan tersebut menjawab, setiap aku lapar, aku membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Tiga akibat ma'rifat. Beberapa hukama mengatakan, siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ma'rifat pasti tidak merasakan nikmat bergaul dengan makhluknya. Siapa yang mengetahui hakikat dunia tentu tidak akan menyukainya.
Siapa yang mengetahui hakikat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak terlibat sengketa. Yang dimaksud dengan mengetahui hakikat dunia adalah meyakini bahwa dunia pasti akan musnah. Adapun yang dimaksud mengetahui hakikat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar yakin dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sering mengalah dalam urusan dunia dan tidak pernah terlibat permusuhan atau sengketa. Sehubungan dengan hal itu, Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu pernah mengatakan, siapa yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintainya. Siapa yang mengenal dunia, pasti dia akan membencinya. Hal senada pernah diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya. Dunia tiada lain hanyalah bangkai yang dihias, menjadi rebutan anjing-anjing yang rakus. Jika menjauh, kau akan selamat dari pengincarnya. Namun, bila ikut berebut, kau akan bersaing dengan anjing-anjing. Tiga sikap manusia dan akibatnya. Zunnun al-Misri pernah berkata, Zunnun al-Misri, beliau adalah bernama asli Thauban bin Ibrahim. Namun pendapat lain mengatakan nama asli beliau adalah Al-Faid bin Ibrahim. Bapaknya adalah seorang yang berkebangsaan Sudan. Pada masanya, Zunnun adalah satu-satunya ulama yang alim, wara, serta berakhlak mulia. Ciri-ciri fisiknya, beliau berbadan kurus, kulitnya agak kemerahan dan berjenggot hitam. Beliau wafat pada tahun 245 Hijriah. Zunnun al-Misri pernah berkata, setiap orang yang takut sesuatu pasti akan menjauh dari yang ditakutinya. Setiap orang yang mencintai sesuatu pasti akan mengejarnya. Setiap orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan merasa asing dari pergaulan manusia. Tiga ciri-ciri ahli ma'rifat. Zunnun al-Misri juga pernah berkata, ciri-ciri orang yang ma'rifat kepada Allah adalah selalu mencintainya. Hatinya selalu melihat kebenaran. Seseorang yang dianugerahi sifat ini secara batin dia akan selalu dekat dengan Allah, dan secara lahir dia tampak banyak berintrospeksi diri. Dan yang ketiga adalah banyak beramal soleh. Tiga ciri-ciri ahli ma'rifat. Zunnun al-Misri berkata, ciri-ciri lain orang bermakrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menepati panggilan Allah, hatinya selalu bersih dan selalu beramal soleh. Tiga kunci kebaikan dunia dan akhirat. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, kunci kebaikan dunia dan akhirat adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci dunia adalah rasa kenyang. Kunci akhirat adalah rasa lapar. Sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengubah lembaran catatan amal yang awalnya akan diterima dari sebelah kiri menjadi diterima dari arah kanan. Seorang hamba harus selalu berada dalam dua kondisi, yaitu takut dan berharap. Khauf wa roja. Rasa takut mencegah seorang hamba berbuat maksiat, dan rasa harap
akan mendorongnya untuk selalu beramal soleh. Ibadah seorang hamba yang penuh pengharapan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih utama dibandingkan ibadah orang yang takut. Hal itu dikarenakan seorang hamba yang beribadah dengan rasa harap, hatinya syarat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya seorang raja, ia dapat membedakan antara orang yang berkhidmat kepadanya karena takut siksanya, karena berharap kebaikannya, atau karena berkhidmat tanpa mengharapkan sesuatu. Tiga perumpamaan unsur ibadah. Ada yang mengatakan ibadah kepada Allah itu ibarat sebuah kegiatan produksi karena marketnya adalah menyendiri untuk beribadah atau khalwat. Modalnya adalah takwa. Dasar utama ibadah adalah takwa yang berarti menjaga diri dari semua perbuatan yang melahirkan siksa, baik itu karena melakukannya maupun karena meninggalkannya. Itu penjelasan untuk modalnya adalah takwa. Dan yang ketiga adalah keuntungannya atau profitnya adalah surga. Tiga sifat dicegah dengan tiga sifat. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata, cegahlah tiga perkara buruk dengan tiga perkara terpuji, hingga engkau termasuk dalam golongan orang yang benar-benar beriman, yaitu sifat sombong dengan sifat rendah hati, sifat rakus dengan sifat qanaah, sifat dengki dengan sifat tulus. Yang dimaksud dengan sifat sombong atau takabur ialah melihat dirinya lebih baik dari orang lain atau memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Adapun yang dimaksud dengan dengki atau hasud adalah berharap nikmat yang ada pada seseorang hilang dan beralih menjadi miliknya. Terkait dengan ini dalam sebuah hadis disebutkan iman terhadap takdir dan sifat dengki itu tidak dapat menyatu dalam diri seorang hamba. Muawiyah radhiyallahu anhu pernah berkata, dengan nikmat yang kumiliki, aku sanggup membuat setiap orang bahagia, kecuali orang yang hasud, karena dia tidak akan bahagia, kecuali nikmat itu hilang dariku. Hal senada diungkapkan oleh seorang penyair dalam bait-baitnya. Setiap orang bisa kubuat senang, tetapi orang yang dengki rasanya sulit membuatnya bahagia. Aku akan kesusahan. Mungkinkah mengambil simpati orang dengki jika kepuasan baginya berarti hilangnya nikmat itu? Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa dibacakan dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan serta kesalahan dalam proses pembacaannya. Semoga video ini bermanfaat bagi saya yang membacanya, bagi kami, dan juga bagi kita semua. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم وبارك عليه